Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang satu topik yang sangat penting karena menyangkut nasib, menyangkut masa depan pendidikan kita dan generasi-generasi akan datang, yaitu tentang peningkatan profesionalisme para pendidik dengan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Nah, kita akan mendengarkan perspektif dari Profesor Hasnawi. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Prof, ini adalah satu tema yang penting untuk kita memberikan edukasi, perspektif, menyangkut dua hal yang sebetulnya sama pentingnya, Prof, ya. Tapi seringkali diposisikan secara dikotomis. Ada yang prioritas dan ada yang belakangan. Nah, bagaimana kita akan mendudukkan dua hal tadi, inilah yang akan kita bincang ke depan, Prof. Prof, untuk mengawali perbincangan kita, sebetulnya profesionalisme para pendidik, guru misalnya, dengan kesejahteraan mereka, itu apakah sekarang dikotomis atau seperti apa, Prof, dalam pandangan Prof? Ya, baik, Pak Ari, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat perspektif, saya kira memang ya isu tentang profesionalisme para pendidik, tentu guru dan dosen, dan kesejahteraan dosen dan pendidik atau guru itu tidak pernah habis kalau kita mau bicarakan. Selalu menarik, selalu up to date. Mengapa? Karena memang ini menyangkut hajat hidup ibu bapak dosen, ibu bapak guru misalnya. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita mau memandang dari perspektif apapun, sebenarnya harusnya berjalan paralel, Pak Ari. Artinya ketika kita bicara tentang seperti apa potret kualitas atau mutu seorang pendidik, maka sebenarnya harusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Nah, akan tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di negara kita hari ini, sebenarnya kelihatannya antara titipan kualitas dengan titipan kesejahteraan itu kadang tidak ketemu. Jadi pikiran kita bahwa sebenarnya mana mau didahulukan, berkualitas dulukah seorang guru atau seorang dosen baru diberikan kesejahteraan, atau sebaliknya sejahterakah dulu mereka baru kemudian dituntut untuk meningkatkan kualitas. Nah, dalam perspektif saya melihat sebenarnya kalau kita lihat bahwa salah satu faktor determinan yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu adalah eksistensi guru. Nah, kalau itu dipandang sebagai asumsi yang sudah kita benarkan, maka sebenarnya yang harus lebih dahulu dipastikan adalah bagaimana tingkat kesejahteraan mereka. Agak panjang kalau kita bicara tentang kualitas teman-teman pendidik misalnya, karena banyak sekali terobosan, banyak sekali intervensi yang bisa kita lakukan. Setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan bisa dilakukan. Bagaimana kita menjamin kualitas, bagaimana kita mengupgrade kualitas para pendidik. Tapi kalau tingkat kesejahteraan ini kita tidak diatur, itu kan jadi problem. Kan tidak mungkin hari ini kita gaji sekian guru atau dosen, besok beda lagi, beda tadi tingkat kualitas. Sehingga asumsi saya, pikiran saya Pak Ari, harusnya melekat itu kesejahteraan. Kalau mereka sudah sejahtera, insya Allah mereka akan sadar, apakah sadar kolektif atau sadar individu, atau lewat intervensi, atau lewat pembiasaan, sehingga teman-teman ini bisa melakukan
pelatihan-pelatihan atau mengikuti berbagai hal yang sebenarnya itu ditujukan untuk peningkatan kapasitas diri. Ya. Jadi intinya kalau saya harus sejahtera dulu, Pak Ari. Baik, Prof. Iya. Jadi fenomena misalnya ada guru yang harus mencari pekerjaan sampingan untuk kesejahteraannya, itu bisa diatasi, Prof. Itu paling tidak ke depan kalau betul pemerintah hadir, menyejahterakan dulu, itu fenomena-fenomena yang seperti tadi, Prof, bisa dihilangkan. Iya, kan begini, Pak Ari. Kalau kita lihat kan, katakanlah misalnya kita berhitung dari awal masuknya teman-teman pendidik ini atau guru dan dosen ini sebelum jadi guru, ia kan masuk di perguruan tinggi LPTK misalnya, kalau dia guru atau di LPTK di perguruan tinggi umum untuk dosen misalnya, kan untuk sampai di titik itu mereka punya kualitas. Jadi jaminan mutu kalau seseorang itu ikut seleksi, katakanlah kalau tahun ini SNBP, SNBT, kemudian Mandiri masuk di LPTK, maka ketika mereka sudah selesai, itu sebenarnya jaminan mutu dari perguruan tinggi itu bahwa dia sudah berkualitas. Nah, sehingga ketika ada aturan mereka setelah selesai, misalnya ikut PPG atau apapun namanya, dan keterima dia menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, maka sebenarnya kesejahteraan itu melekat. Nah, bahwa untuk menjamin kualitas mereka, mutu mereka sepanjang waktu misalnya karena harus diupdate pengalaman pengetahuan mereka, pelatihan demi pelatihan yang kemudian dibingkai dengan baik itu bisa dilakukan. Nah, jadi sebenarnya jaminan mutu ini itu sejak mereka kuliah itu sudah harus kita pastikan bahwa mereka sudah berkualitas. Begitu, Pak Ari. Berarti ini harus sinkron, Prof. Kampus juga mesti betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan calon gurunya. Artinya kita tidak perlu meragukan bagaimana misalnya kampus ini menyiapkan mereka. Nah, kalau kampus sudah siap dengan itu, rekrutmennya bisa kita jamin, kita bisa pastikan bahwa betul-betul akuntabel misalnya dan transparan sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas, maka ini kan perjalanan panjang. Nah, ketika mereka sudah selesai ikut tes, lolos, maka harusnya ketika sudah mereka lolos yang tadi melekat kesejahteraan itu Pak Ari itu sudah ada, sehingga kalau mereka setelah itu silakan ikut pelatihan. Baik, Prof. Jadi ke depan kalau ini misalnya diakomodir dalam kebijakan kita, maka problem yang selama ini kita saksikan di media, Prof, tentang guru yang terjerat pinjol lah, harus bekerja setelah di kampus, di sekolah, itu tidak lagi kita saksikan, Prof. Tapi menurut Prof, kalau seandainya ini benar jadi, ini harus dimulai dari mana, Prof? Kalau ini akan kita eksekusi, Prof. Ini mestinya menurut Prof ini dimulai dari apa? Apakah dimulai dari aturan, dimulai dari program di kampus sebagai LPTK atau seperti apa, Prof? Kalau kita bicara peningkatan kualitas yang nanti membawa kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan membawa kualitas, Pak Ari, sebenarnya itu secara paralel bisa dilakukan. Jadi kalau berjalan bersamaan. Jadi kalau kita sebenarnya benar mempersiapkan calon guru itu sebagai calon profesi misalnya yang benar-benar menentukan nasib sebuah bangsa, maka sistem itulah kemudian yang akan menseleksi, yang akan memotret siapa-siapa saja di antara mereka yang ikut tes yang memang punya potensi untuk diterima dan menjadi seorang pendidik misalnya. Jadi aturannya dulu menurut saya. Tapi aturan itu sebenarnya sudah harus melekat kesejahteraan tadi. Karena begini, Pak Ari, kalau kita mau menyandingkan antara seperti apa kualitas atau mutu guru hari ini dengan seperti apa potret kesejahteraan mereka, menurut saya masih miris kita di tingkat kesejahteraan. Ya kan seperti pinjol yang Pak Ari itu di kota. Teman-teman guru kita kalau klasifikasi, mohon maaf Pak Ari, saya dari PGRI, paham benar bahwa masih banyak teman-teman kita yang dihonor di bawah UMR, bahkan untuk sampai di titik
300.000 per bulan itu sudah sangat banyak. Sekolah negeri, sekolah swasta, di sekolah swasta sendiri ada gradasi atau ada klasternya, negeri juga seperti itu. Nah, ini belum selesai. Sementara kualitas ini juga sesuatu yang harus melekat. Jadi kalau saya sebenarnya harus clear dulu. Clear dulu kesejahteraan, kemudian kualitas ini bisa kita pelan-pelan. Pelan-pelan, kan sudah diaturkan Pak Ari dalam Undang-Undang Guru dan Dosen misalnya, bahwa setiap guru atau setiap pendidik atau dosen itu kan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Indikatornya bisa kita ukur. Seorang guru yang berhasil menurut kita, ketika gradasi yang 4 kompetensi ini mereka bisa penuhi, oke, sudah berkualitas. Tapi ini tadi kan tidak seiring. Nah, tidak diikuti. Nah, inilah yang menurut saya harus ada political will. Harus ada keberpihakan negara atau pemerintah harus hadir di sana untuk memastikan bahwa tingkat kesejahteraan guru itu harus ditingkatkan. Ini kita belum bicara Pak Ari, bagaimana nasib teman-teman guru honorer yang juga sangat berjasa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi misalnya belum mereka masuk di pegawai P3K misalnya, ini kan masih bergulir ini. Dan menurut saya, ya ini pemerintah tidak boleh abai ini, karena ya Indonesia hari ini seperti ini, itu karena keberadaan teman-teman guru swasta juga, yang menurut saya itu harus diberikan perhatian yang luas. Kan udah banyak contoh Pak Ari, bagaimana ketidakberpihakan katakanlah pengelola pendidikan ini terhadap guru-guru honorer, yang menurut saya perjuangannya luar biasa, berjam-jam, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka harus berada di daerah terpencil untuk memastikan. Iya, betul. Saya kira itu Pak Ari. Menyangkut kesejahteraan, Prof. Ini biasanya disebabkan oleh anggapan bahwa seorang guru itu, Prof, pahlawan tanpa tanda jasa. Sehingga memang ada perasaan bahwa memang lebih banyak pengorbanan di sana, tidak usah menuntut banyak. Apakah Prof setuju dengan anggapan ini yang banyak berkembang di masyarakat kita, Prof? Ya, sebenarnya istilah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya itu istilah yang perlu diluruskan menurut saya. Guru itu Pak Ari adalah pahlawan dengan jasa yang luar biasa. Artinya mungkin ketika kita mempersepsi, mengilustrasikan guru itu seperti Umar Bakri, seperti dulu, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat Pak Ari, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan, ya setiap guru itu kan memang harusnya melekat yang namanya panggilan jiwa dan idealisme di dalam. Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang sekalipun mereka punya kondisi yang memprihatinkan, atau sebaliknya seorang guru dengan kondisi yang katakanlah kesejahteraan yang baik, tapi idealisme, panggilan jiwa itu tetap ada. Sehingga menurut saya, ya mungkin ekstrim kalau saya mengatakan itu istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu tidak laku lagi. Tapi menurut saya sudah harus beradaptasi. Guru itu adalah orang yang punya jasa, dan menurut saya karena jasa itulah kemudian harus dihargai. Kalau saya seperti itu Pak Ari. Jadi ya mungkin ke depan kita juga harus mencari padanan kata, memastikan bahwa guru itu pahlawan dengan luar biasa jasanya, bukan tanpa tanda jasa. Karena itu sebenarnya menafikan, memposisikan guru tidak perlu dihargai. Mereka mengajar misalnya di daerah terpencil dengan gaji seadanya, mereka kan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu tidak seperti itu juga. Kita harus secara ekstrim memformulasi, mengartikulasi istilah itu untuk kemudian posisi teman-teman guru itu sebagai orang yang tidak perlu dihargai. Menurut saya itu keliru. Jadi pemaknaan pahlawan tanpa tanda jasa ini yang selama ini diglorifikasi, Prof, dan membuat seolah-olah guru tidak perlu memang dihargai. Itu keliru. Memang mesti berkorban. Itu perlu diluruskan, Prof. Menarik tadi bahwa guru itu adalah pahlawan dengan jasa yang sangat luar biasa, Prof. Prof, kita setuju, saya kira, bahwa
guru dengan jasanya yang sangat luar biasa itu perlu dihargai. Itu berarti peningkatan kesejahteraannya adalah hal yang terpenting untuk diperhatikan oleh semua pihak, Prof. Nah, menyangkut hak atas kesejahteraan, Prof, dan peningkatan kualitas di sisi yang lain, ini agar paralel itu bagaimana mengaturnya, Prof? Agar paralel, Prof. Makasih banyak Pak Ari. Kalau saya sebenarnya gampang, sederhana Pak Ari. Tingkatkan kesejahteraan dulu. Kalau pemerintah hadir meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru dengan segala klasifikasinya, dengan segala keragamannya, insya Allah kualitas akan ikut. Kualitas ini kan sesuatu yang bisa kita rancang. Seperti apa kualitas guru itu tergantung kita ingin guru seperti apa. Lewat pelatihan, lewat workshop, atau lewat apa saja bisa dilakukan. Tapi kehadiran negara atau pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada guru itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, sehingga kalau Pak Ari bertanya itu dimulai dari mana misalnya, aturannya seperti apa yang harus kita lakukan, hanya satu kata, tingkatkan kesejahteraan. Kalau guru sudah sejahtera, guru tidak lagi nyambi di tempat lain, guru tidak lagi menjadi punya pekerjaan sampingan, tingkatkan kesejahteraan guru seperti di negara lain, untuk kemudian mereka bisa berkualitas. Kualitas itu menurut saya, mungkin kalau kita lihat gradasi guru juga kan pasti berbeda-beda, tapi menurut saya kita harus punya pemahaman yang sama bahwa dengan kesejahteraan yang mereka punya, insya Allah mereka akan berkualitas, mereka akan menginspirasi, karena tidak ada lagi pikiran lain untuk kemudian bekerja selain jadi guru yang profesional, begitu Pak. Baik, Prof. Ini catatan pentingnya bahwa tidak ada tawar-menawar menyangkut kesejahteraan bagi para pendidik kita. Karena pada mereka lah kita menitip begitu banyak sekali tanggung jawab, Prof. Untuk masa depan bangsa kita. Prof, sebagai penutup perbincangan, barangkali ada hal yang ingin diperdalam sebagai catatan kita, sebagai edukasi kita kepada pemirsa, tentu terutama kepada para pemangku kebijakan ketika menonton episode kita kali ini, agar idealisme tentang guru yang sejahtera dan yang berkualitas itu bisa diwujudkan, Prof. Baik Pak Ari, jadi sebagai edukasi kita hari ini, tadi kita bicara topik tentang kualitas pendidik atau guru dan dosen dengan kesejahteraannya. Saya tentu setidaknya dua hal Pak Ari yang ingin saya bagi perspektif saya. Pertama, tentu pemerintah tidak boleh abai, pemerintah harus hadir, pemerintah tidak boleh lagi punya alasan untuk tidak memberikan kesejahteraan kepada teman-teman guru. Kesejahteraan itu adalah hak yang harus dimiliki dan melekat pada guru. Percayalah bahwa ketika guru sejahtera, ketika guru itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya finansial untuk kemudian mencukupi kebutuhan hidupnya, insya Allah Indonesia akan hebat. Jadi kalau tema tahun lalu Hari Guru adalah Guru Hebat Indonesia kuat, itu pasti. Yang kedua menurut saya, kalau mereka sudah sejahtera, ini buat teman-teman guru juga, buat teman-teman dosen, para pendidik, bahwa mari kita buktikan dengan kesejahteraan yang kita miliki, kita buktikan bahwa kita bisa berkualitas, kita bisa menjamin mutu kita, karena dengan cara itulah kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira memang tentu saja tidak boleh juga konstan pikiran dan penilaian kita terhadap seorang guru dengan populasi yang sangat banyak, dengan gradasi yang sangat banyak, lalu kemudian kita bisa memberikan justifikasi secara general. Itu tidak mungkin. Inilah tugasnya kita. Seorang guru dengan kelemahan, mohon maaf tadi kalau kita bicara tentang gradasi dari 4 kompetensi itu,
Ya, klaster guru yang harus mendapatkan pelatihan pedagogik, klaster guru yang harus mendapatkan pelatihan kompetensi sosial, profesional sampai kepada kepribadian. Inilah yang harus dilakukan. Dan kalau ini secara kontinu dilakukan, insya Allah itu bisa, ya, kembali lagi bahwa kalau Indonesia mau kuat, gurunya harus sejahtera. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau pemerintah kemudian tidak lagi menunda, kalau kemudian pemerintah memberikan perhatian, pemerintah hadir di tengah-tengah di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, percaya bahwa kesejahteraan kita akan semakin baik dan insya Allah akan berberkah, Pak Ari. Saya kira itu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ini adalah catatan yang sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan di masa-masa akan datang, Prof. Ya. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Terus tonton setiap episode dari kami. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.